Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ajis Raji, dosen Teknik Sipil Universitas Widya Gama Malang. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang desain perkerasan kaku part yang ketiga. Part ketiga ini berbicara tentang material untuk jalur lalu lintas dan bahu jalan. Para pemirsa, jadi begitu pentingnya tentang material jalur lintas dan bahu jalan ini, sehingga perlu ada semacam spesifikasi yang harus dipenuhi. Bagaimana sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam material untuk jalur lalu lintas dan bahu jalan, dan bagaimana konektivitas antara jalur lalu lintas ini dengan bahu jalan. Nah, karena ini penting sehingga perlu ada semacam spesifikasi bagaimana mengukur berdasarkan menggunakan kuat tarik lentur. Bagaimana kuat tarik lentur itu bisa ditarik dari kuat tekan maupun kuat tarik belahnya, ya. Kemudian bagaimana sebenarnya karakteristik hubungan antara jalur lintas dan bahu jalan, bagaimana konektivitasnya, syaratnya seperti apa, ini akan dijelaskan di dalam materi yang akan saya sajikan ini. Untuk itu para pemirsa, di bagian terakhir nanti ada beberapa materi bagaimana sebenarnya memahami tentang spesifikasi dari material yang sesuai untuk keperluan pada jalur lalu lintas dan bahu jalan. Lebih lengkapnya para pemirsa silakan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah para pemirsa, saya akan menjelaskan materi kali ini tentang desain perkerasan kaku. Ini adalah bagian yang ketiga, part ketiga, yaitu material pada jalur lalu lintas dan bahu jalan. Ya, para pemirsa, ini part yang ketiga merupakan lanjutan dari sesi-sesi yang sebelumnya sudah pernah diunggah terkait dengan desain perkerasan kaku, dan kali ini kita akan bicarakan tentang material pada jalur lalu lintas dan bahu jalan. Para pemirsa, sebenarnya mana sih yang disebut dengan jalur lalu lintas dan mana yang bahu jalan? Nah, jalur lalu lintas adalah suatu jalur yang digunakan untuk melintasi kendaraan, sehingga yang ada di jalur lalu lintas ini yang berwarna hitam ini adalah disebut dengan jalur lalu lintas. Tentunya ini akan menerima beban yang paling besar. Kemudian bahu jalan yang berada di sampingnya ini, di tepi, ini adalah bahu jalan. Tentunya nanti ada spesifikasi tertentu terkait dengan material pada jalur lalu lintas ini dan material pada bahu jalan maupun material-material yang lain yang tidak terkait dengan beton. Jadi karena ini perkerasan kaku, tentunya jalur lalu lintas ini menggunakan beton, bahu jalannya juga menggunakan beton, tapi komponen-komponen lain yang bukan beton nanti juga akan kita bahas di sini. Nah, komponen apa saja sebenarnya perkerasan kaku itu? Kalau terkait dengan jalur lalu lintas adalah yang bagian yang berwarna agak terang ini ya, putih keabu-abuan ini. Kemudian kalau itu bahu jalan, berarti yang ada di warna coklat agak gelap ini. Kemudian badan jalan itu berada di yang berwarna coklat agak terang ini ya. Ya, ini adalah komponennya. Tentunya karena ini perkerasan kaku, ini adalah dowel yang merupakan sambungan melintang. Kemudian di sini ada fiber yang merupakan sambungan untuk yang searah jalur jalan. Ya, tentunya ada komponen-komponen yang lain. Oke, para pemirsa, sebelum menginjak kepada materi yang lebih dalam, saya akan coba untuk mengingatkan kembali kepada para pemirsa, yaitu tentang jenis-jenis perkerasan kaku. Yaitu ada 3 jenis yang utama, yaitu adalah JPCP, yaitu singkatan dari Joint Plain Concrete Pavement, yaitu perkerasan semen beton bersambung tanpa tulangan. Kemudian bentuk yang kedua adalah JRCP, yaitu Jointed Reinforced Concrete Pavement,
yaitu perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan ya. Jadi ini adalah bersambung dengan tulangan ya. Kalau yang di atas tadi adalah bersambung tanpa tulangan. Pembedanya ya, ada tanpa tulangan dan ada tulangan. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yaitu CRCP atau CRCP ya, singkatan dari Continuously Reinforced Concrete Pavement ya, yaitu perkerasan beton semen menerus dengan tulangan ya, menerus dengan tulangan. Tiga bentuk inilah jenis-jenis perkerasan. Ini saya ingatkan kembali karena nanti ada kriteria untuk penentuan terkait dengan desain ya. Ya, kemudian material beton semen pada jalur lalu lintas ya, yang jalur utama tadi seperti apa penjelasannya? Jadi mutu beton semen harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur. Ingat ya, kuat tarik lentur atau flexural strength pada umur 28 hari ya, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan 3 titik, tentunya sesuai dengan standar ASTM ya. Kemudian berikutnya, kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 MPa ya. Oke, kemudian kita akan melihat tentang bagaimana hubungannya antara kuat tarik dan kuat tekan, supaya apa? Ketika kita tidak mengetahui tentang kuat tarik, maka itu bisa kita ambil dari data kuat tekan. Nah, hubungan antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik lentur beton harus dilakukan berdasarkan pengujian laboratorium, tentu seperti itu ya, dengan material yang digunakan pada proyek yang akan dikerjakan. Nah, namun demikian para pemirsa, apabila tidak tersedia, maka kuat tarik lentur tersebut bisa diambil dari menggunakan rumus di sini. Bagaimana rumusnya? Yaitu di sini dinyatakan bahwa FCF atau kuat tarik lentur itu adalah fungsi dari K dikalikan dengan FC pangkat 0,5 dalam satuan MPa ya, di mana K ini adalah konstanta besarnya 0,75, kemudian FC itu adalah kuat tekan beton karakteristik umur 28 hari. Jadi para pemirsa, kalau kita tidak tahu tentang berapa kuat tarik lenturnya, maka kita bisa menentukan dari data kuat tekan karakteristiknya dengan rumus yang ada di sini ya. Rumus 81 di dalam NBP 2024. Nah, masih ada cara lain para pemirsa. Bagaimana kuat tarik lentur itu ditentukan? Kalau itu kita ada data tentang kuat tarik belahnya. Jadi tarik lentur diambil dari kuat tarik belah. Bagaimana hubungannya? Tentunya ada di dalam formula di sini, di mana FCF sama dengan 1,37 dikalikan dengan FCS, di mana FCS adalah kuat tarik belah beton umur 28 hari ya. Jadi kuat tarik lentur bisa dicari melalui kuat tarik belah beton dengan satuan MPa. Oke, baik para pemirsa. Itu tadi berbicara tentang material beton untuk jalur lalu lintas. Nah, sekarang bagaimana material pada bahu beton? Nah, begini para pemirsa, saya jelaskan dulu. Perbedaan kuat tekan, perbedaan kekuatan antara bahu dengan jalur lalu lintas yang akan memberikan pengaruh kepada kinerja perkerasan. Tentu seperti itu. Sehingga para pemirsa, sebaiknya bahu itu harus terbuat dari bahan yang sama, artinya mempunyai mutu yang sama dengan perkerasan beton untuk meningkatkan kinerja dari struktur perkerasan tersebut ya. Yang dimaksud dengan bahu beton semen dalam bab ini adalah bahu yang dikunci. Nah, jadi bahu beton yang dimaksud di sini, bahunya itu harus dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu lintas. Nah, jadi ada kuncinya dan lebarnya itu harus 1,5 meter. Dan masih ada alternatif lain di mana bahu yang menyatu dengan lajur lalu lintas selebar 0,6 yang juga dapat mencakup saluran dan
keretnya, ya. Air bau yang menyatu dengan jalur lalu lintas sebesar 0,6. Kalau yang atas tadi dikunci, tidak menyatu tetapi ada ikatannya, ada semacam tibarnya, hubungan antara jalur lalu lintas utama dengan bau, ya. Oke, kemudian di dalam mutu material selain beton, di dalam struktur perkerasan itu juga ditentukan, ya, bukan hanya sekedar mutu betonnya saja, tetapi juga ditentukan untuk mutu-mutu yang lain, baik itu menyangkut jenis perkerasan, kemudian ada sambungan melintang, kemudian sambungan memanjang, bau jalan, lapis fondasi, lapis drainase, kemudian lapis pemecah ikatan fondasi bawah dengan plat, kemudian rasio dimensi slab beton. Nah, ini juga ditentukan para pemirsa di bagian desain 8 tentang perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Jadi ketika lalu lintas berat maka harus memenuhi spesifikasi yang ada di dalam bagian desain 8 ini, ya. Oke, kemudian lebih rinci dari tabel yang bagian 8 tadi, kita akan bicarakan tentang sambungan melintang dan sambungan memanjang. Bagaimana sambungan melintang itu harus dipenuhi? Jadi harus dipotong dengan kedalaman 1/4 sampai dengan 1/3 tebal beton. Dipotong, ya. Sambungan melintang dipasang ruji atau dowel berupa baja tulangan polos dengan jarak antar tulangan adalah 300 mm, panjang dowelnya adalah 450 mm, dan diameter dowelnya adalah 1/8, ya. Ini untuk dowel. Nah, lalu bagaimana untuk sambungan memanjang? Jadi para pemirsa, sambungan pemanjang ini dipasang ini sebagai pengikat, ya, disebut dengan istilah namanya T-bar, ya, berupa baja tulangan sirip dengan jarak antar tulangan adalah 600 mm, panjang tibarnya adalah 700 mm, dan diameter tibar adalah 16 mm. Jadi begini para pemirsa, bisa dilihat sini. Di sini adalah sambungan melintang untuk perkerasan kaku. Ini gambar yang kanan ini, di sebelahnya ini adalah namanya sambungan melintang, ya, atau dowel, ya. Arah jalannya ke kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk tibarnya seperti yang di sini, kalau lihat foto ini, maka ke arah jalan sana, maka ini akan disambungkan oleh sesuatu yang namanya adalah tibar atau sambungan memanjang. Lebih detailnya ada seperti ini, yaitu baja tulangan sirip, ya. Oke, para pemirsa, kita lanjutkan tentang bahu jalan. Nah, berbicara tentang bahu jalan, maka ada spesifikasinya dalam bentuk satu kesatuan dengan plat beton jalur lalu lintas. Jadi bahu jalan dengan beton dengan jalur lalu lintas itu harus monolit, menjadi satu kesatuan dengan lebar minimumnya adalah 600 mm dengan batang pengikat tibar untuk lebar bahu jalan minimum 1500 mm atau 1,5 meter, dan harus menggunakan beton dengan kerep dan saluran beton atau kerb and gutter kualitas yang sama dengan jalur utama. Jadi kata kuncinya para pemirsa, pertama harus monolit, ya, bahu jalan ini. Yang berikutnya, kualitas antara material pada jalur lintas dengan bahu jalan itu kualitasnya harus sama, ya, walaupun itu fungsinya bahu jalan. Nah, kalau sudah berusaha begini, kalau kualitasnya harus sama, berarti prediksi bebannya juga harus sama, tebalnya harus sama, dan seterusnya. Sehingga beberapa pendekatan yang mengatakan bahwa bahu jalan itu bebannya 60% dari jalur lalu lintas utama itu, kalau lihat pernyataan ini mestinya itu tidak berlaku, karena ini harus mempunyai mutu yang sama. Mutu itu baik itu materialnya maupun ketebalannya. Nah, oke. Nah, lapis drainase, lapis fondasi agregat kelas A. Jadi
lapis drainase, yaitu suatu lapisan yang berada di bawah struktur perkerasan kaku, itu berupa lapis fondasi agregat kelas A yang berfungsi sebagai lapis drainase dengan tebal yaitu 200 mm untuk 2 lajur per arah. Tapi kalau itu seandainya lebih dari 2 lajur per arah, maka disarankan tebalnya harus 300 mm atau 30 cm. Artinya apa? Jadi kalau makin banyak lajurnya berarti tingginya itu harus ketebalannya untuk lapis drainase harus ditingkatkan lagi yaitu sebesar 30 cm. Nah, oke, kemudian lapis pemecah ikatan fondasi bawah dengan pelat ya. Jadi para pemirsa, di bawah lapis fondasi itu ada semata plat, kemudian diikat. Makanya di sini dinyatakan lapis pemecah ikatan fondasi bawah dengan platnya. Jadi plat beton, kemudian dengan fondasi bawah ini, maka itu harus ada semacam pengikatnya, yaitu berupa membran kedap air dengan tebal minimum 125 mikron, khusus pada lapis fondasi berupa beton kurus. Jadi kalau ada beton kurusnya, maka ada namanya lapis pemecah ikatan fondasi bawah dengan plat ya. Oke, nah seperti apa? Nanti akan ada deskripsinya. Saya akan sampaikan dulu tentang rasio bagaimana slab itu. Jadi slab itu kalau itu betonnya itu bersambung, maka bagaimana ukurannya? Maka disarankan bahwa rasio dimensi slab beton yaitu panjang dengan lebar itu adalah sekitar 1,25 ya, rasionya 1,25, yaitu untuk khusus beton semen bersambung tanpa tulangan atau joint plain concrete pavement ya. Misal para pemirsa, kalau saya ingin mempunyai dimensi 4 meter kali 5 meter, maka 5/4 sama dengan 1,25, maka rasio dimensi slabnya adalah 1,25. Ini berarti masuk. Tapi kalau rasionya lebih besar tidak disarankan. Misalnya 10 dengan 4 itu tidak disarankan ya. Oke, nah kemudian ada syarat ketebalan beton minimum ya. Ketebalan beton minimum seperti apa? Jadi ketebalan beton yang ada di tabel 83 ini sebenarnya tergantung kepada dua parameter utama, yaitu yang pertama jenis perkerasannya apa, kemudian JSKN-nya, jumlah sumbu kendaraan niaganya seperti apa. Nah, nanti baru kita bisa menentukan di sini. Nah, JSK-nya dibagi menjadi 3 bagian. Yang di sini adalah 1 juta sampai dengan 10 juta. Ya, 1 juta sampai dengan 10 juta. Kemudian di sini 10 juta sampai 50 juta. Kemudian yang di kolom paling kanan itu adalah lebih dari 50 juta JSKN ya. Oke, ini penentuannya. Sedangkan jenis perkerasan ini adalah JPJP, yaitu untuk perkerasan yang tanpa tulangan, bersambung tanpa tulangan, joint plain concrete pavement. Kemudian berikutnya ini adalah untuk joint reinforced concrete pavement, jadi bersambung dengan tulangan. Kalau ini continuous reinforced concrete pavement, yaitu menerus dengan tulangan. Inilah nilai-nilainya para pemirsa untuk ketebalan beton minimumnya. Nah, itulah para pemirsa yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana material untuk lajur lalu lintas dan bahu jalan serta komponen-komponen yang lainnya. Baik Pak pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.